Vincent Wenas, masih di Banjarmasin. Hari ini saya membuat video tentang hiruk pikuknya pasca penangkapan Munarman, tokoh FPI baru-baru ini. Jadi ada kontroversi di media. Kawan minta mengangkat masalah ini, maka saya menulis artikel yang berjudul HAM, tapi bukan hak asasi manusia, menjadi hak asasi Munarman. Ini tentang logika akal sehat dan logistik akal bulus. Begini, jadi sahabat jangan heran kalau mereka yang membela Munarman di ruang publik atau media sosial itu tidak mempedulikan HAM dari masyarakat yang tidak berdosa, yang kerap jadi korban aksi terorisme. Mereka hanya peduli HAM versi mereka sendiri dengan mengklaim bahwa cara penangkapan Munarman yang sampai ketinggalan sendalnya serta ditutup matanya itu berlebihan, dan kata Pak Fadlizon itu kurang kerjaan. Karena memang bagi mereka-mereka ini HAM itu adalah hak asasi Munarman semata. Oke, lalu ya kita bisa memaklumi lantaran memang begitu kan cara berpikir dan bersikapnya kelompok teroris. Kelompoknya lah yang memonopoli kebenaran menurut cara interpretasi mereka sendiri. Lah pokoknya semau-maunya sendiri dah. Entah itu teroris yang pakai bom maupun teroris verbal yang bergerilya di media sosial untuk propaganda, menyebar kebohongan dan intimidasi. Bahkan sampai ada yang punya misi untuk membunuh karakter seseorang. Mereka yang membela Munarman seperti Fadlizon dari Partai Gerindra, Andi Arief petinggi Partai Demokrat, dan Mardhani Alisera seperti biasa dari PKS, ada MCA, Amnesty International termasuk Komnas HAM, dan ini yang unik, yang aneh ya, Gerakan Pemuda Kristen ini ormas apa saya juga tidak tahu. Dengan lantang mereka membela hak asasi Munarman, sang penyiram. Di media sosial mereka ini akan dengan kepala batu alias ngeyel bin balelo bakal terus fokus pada segmen penggelandangan Munarman, yaitu tentang isu sendal dan penutup matanya. Walau penutup mata itu adalah sebetulnya SOP penangkapan seorang teroris, dan Munarman memang ditangkap dengan sangkaan terorisme. Tapi tentang itu semua mereka tidak akan peduli. Dari pantauan narasi yang beredar di medsos, dikabarkan memang ada kelompok yang memang dibayar untuk terus ngeyel membela Munarman dan terus menghajar Jokowi serta pendukungnya. Seperti ini namanya buzzer RP lah istilahnya. Rupanya Jokowi ini masih dianggap sebagai tonggak penghalang utama gerakan mereka. Mereka itu apa? Gerakan apa? Ya siapa lagi kalau bukan bohir-bohir yang selama ini punya kepentingan dengan gerakan skenario hitam mereka. Ini gerakan mereka. Skenario hitam apa itu? Skenario hitam itu adalah rancangan untuk mempertahankan hasil bancaan masa lalu, juga upaya-upaya untuk melanggengkan bancakan masa kini, yaitu lewat penggarongan APBN, APBD, BUMN, mafia migas, mafia alkes, mafia impor, dan lain-lain, supaya bisa terus bertahan selama mungkin ke masa depan. Mafia 3C plus kita sebutnya, Cendana, Caprin, Cekias, plus oknum parpol penguasa. Mereka ini memang licin, laksana belut dilumuri oli. Udah belutnya licin, dilumuri oli pula. Mereka bergerak lewat berbagai antek-anteknya. Siapa antek-anteknya? Ya mereka yang barusan tertangkap, salah satunya, serta mereka yang berkicau membela mereka-mereka yang baru ditangkap itu. Gerakan radikalisme berbasis agama tertentu serta derivatifnya dimanfaatkan atau diperkuda atau ditunggangi
oleh para gembong ini. Setidaknya mereka bisa saling berkelindan dengan prinsip simbiose mutualisme. Selama mereka saling menguntungkan, mereka akan berkolaborasi. Tatkala sudah tidak membutuhkan, tidak dibutuhkan lagi, mereka tidak sungkan-sungkan untuk saling tikam satu sama lain. Ya, sahabat, jangan pandang enteng ditenggarai bahwa para mafia ini juga punya jejaring di lembaga eksekutif, legislatif, sampai yudikatif. Parpol-parpol pun dijadikan semacam mabes atau markas besar untuk menarik tali-tali, istilahnya pulling the strings, yang mengendalikan para boneka-boneka stromboli mereka yang sudah memang dipasang di berbagai pos kementerian, Pemda, BUMN, dan lain-lain yang posisi-posisi strategis. Selain untuk menyalurkan kekuasaan politiknya, mengendalikan kekuasaan politik, juga untuk pendanaan. Setoran dana preman sejak dulu sampai sekarang diduga mesti dan masih mengalir bermuara ke gembong mafia 3C plus tadi itu. Ini semacam sistem upeti atau tributary system ala kartel Kolombia lah, yang The Narcos itu. Lalu para mafia kelas yang lebih rendah kastanya seperti mafia petrol, mafia bansos, mafia lelang jabatan, mafia impor gula, jagung, kedelai, daging, bawang, garam, beras, alkes, minyak, dan lain-lain, termasuk mafia anggaran APBN, APBD, Otsus, sampai ke ormas-ormas oportunis berbungkus jubah mesti ikut menari dalam irama genderang yang ditabuh para gembong mafia 3C plus ini. Sehingga dengan demikian mereka terlindungi oleh payung hitam para gembong ini. Pertanyaannya, jadi bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Mesti ada disrupsi terhadap tatanan politik yang ada. Ya, disrupsi politik. Lantaran politiklah yang sementara ini jadi panglima. Hukum itu yang kedua, dan ekonomi di urutan ketiga. Politik, hukum, ekonomi, segitiga emas pengendali jalannya republik. Walau motif utamanya ekonomi, tapi harus dijalankan lewat politik, mempengaruhi hukum, sehingga punya daya gempur terhadap ekonomi. Lalu di mana publik? Bukankah dalam kata republik ini yang berasal dari kata res publica itu artinya urusan publik? Ya memang publik bagi mereka-mereka ini, para mafia dan gembong-gembong bohir ini hanyalah sekedar alat justifikasi eksistensi politik mereka, dan kemudian memperalat hukum dan ekonomi untuk menipu dan memeras rakyat. Itu saja. Nah, soal disrupsi, fenomena Gus Dur ini adalah disrupsi pertama pasca Orba, yang sayangnya hanya berjalan singkat lantaran konspirasi tatanan lama masih kuat untuk saling berkelindan untuk menjatuhkannya. Bacalah saja buku Menjerat Gus Dur yang ditulis oleh jurnalis Firdika Rizky Utama. Di situ diungkap jelas bagaimana konspirasi ini terjadi. Kemudian disusul oleh fenomena Jokowi sebagai disrupsi kedua pasca Orba, yang sukses memasuki periode keduanya saat ini, yang seyogianya tanpa beban politik. Popularitas serta elektabilitas yang tinggi dari Pak Jokowi ini telah memaksa geng anak menteng, istilahnya ini orde baru, orde lama, itu menyerah dan membiarkan Jokowi yang tampil paling tidak ya untuk 2 periode terakhir ini. Namun Jokowi mesti dengan cerdik berselancar di atas banyak jebakan-jebakan politik yang dipasang oposisi maupun koalisi palsu alias musuh dalam selimut yang saat ini sedang fokus dengan pemilu 2024 ketimbang tugas utamanya sebagai pembantu presiden. Maka dengan taktis Pak Jokowi lewat berbagai instrumennya mesti melawan siasat licik para gembong 3C plus ini. Ia memang mesti bermain cantik sambil terus membakar semak para anjing penggigit atau attacking dogs-nya para gembong mafia politik ini atau 3C plus. Koruptor dana bansos maupun benur lobster yang notabene adalah kader parpol yang berada dalam jajaran kabinetnya,
itu pun disikat tanpa tedeng aling-aling. Dan itu sebetulnya adalah signal keras yang dikirim oleh Pak Jokowi kepada para bohir-bohir ini. Kapolri Listio Sigit Prabowo yang Kristen itu dipasang oleh Pak Jokowi untuk mendidik bangsa ini tentang esensi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga sekaligus signal yang dikirim ke arah kelompok radikal bahwa iya, Pak Jokowi ini tidak bisa didikte. Dan rupanya sang Kapolri baru ini juga memang cerdas dan berani. Ia bersama Panglima TNI sekarang bakal membabat habis kelompok-kelompok separatis, teroris yang dicurigai sengaja dipelihara oleh oknum-oknum tertentu lewat jejaring lokal maupun interlokal. Jadi intinya, kita juga mesti cerdas dan berani. Jangan mau ikut menari dalam genderang yang ditabuh oleh gembong mafia politik itu. Mereka lewat semua anteknya di lapangan akan terus menyebar hoax, ngeyel di media medsos maupun mainstream. Jadi ya lawan terus. Caranya gimana? Caranya dengan terus menyebar kebenaran dan tidak takut dengan intimidasi atau teror mereka. Karena mereka memang teroris, tukang teror, penyebar atau penebar ketakutan lewat teror fisik maupun teror verbal. Para penyebar hoax ini memang tak perlu logika dan akal sehat. Mereka hanya perlu logistik dan akal bulus.